Tema kita hari ini adalah kita mau ngomongin terkait strategi investasi di kala market sideways. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema, nggak apa-apa. Kira-kira Sobat Cuan gimana nih portonya hari ini? Hari ini IHSG-nya cenderung koreksi ya, Sobat Cuan. Dari kemarin ternyata, udah dari hari Senin. Hari ini IHSG melemah 0,06%. Halo Iswari Zahrani, halo semuanya. Oke, nah aku mau update sedikit nih terkait dengan market kita atau pergerakan IHSG selama sepekan ini, yang dimana kalau sepekan ini sih cenderung sideways ya. Sidewaysnya itu di rentang harga 6.850 hingga 6.950 untuk IHSG. Tercatat seminggu terakhir asing melakukan net buy 438 miliar, tapi apabila dibanding sama sebulan terakhir itu asing masih tercatat net sell 1,6 triliun. Saham-saham yang rajin dibeli asing seminggu terakhir adalah Bank Mandiri, BRMS, Bumi, BBNI, dan Telkom. Dan yang rutin dijual asing selama sepekan adalah BBCA, Goto, UNTR, Inco, ASI. Semoga teman-teman gak ada yang nyangkut di saham Goto ya. Oh ya, Sobat Cuan, aku mau ngingetin kalau Sobat Cuan yang mau nanya nih terkait hari ini, bisa nanti langsung tulis di kolom question box. Jangan ditulis di kolom komentar ya, nanti ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. Tapi kalau teman-teman mau sharing-sharing ya bisa tulis di kolom komentar. Semoga portonya minggu ini menghijau ya, walaupun IHSG-nya sedang tidak bergairah. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan IHSG itu cenderung sideways sudah 1 minggu ini? Sebenarnya lebih kepada minim sentimen positif ya. Karena pertama kalau kita lihat neraca dagang kita itu lihatnya bisa dilihat di Trading Economics, memang masih surplus, tapi tiap bulannya surplusnya ini makin turun gitu ya, neraca dagangnya. Nah, akibatnya apa? Rupiah terus mengalami pelemahan. Ditambah lagi nih, The Fed masih melanjutkan kenaikan suku bunga, sehingga posisi US Treasury yang saat ini yieldnya 4,25%, ini pun membuat 10 years Indonesia Bond kembali menguat. Nah, kalau misalnya kita lihat, biasanya kalau yieldnya tinggi atau yield bonds itu naik, itu adalah lawan dari equity market. Kecenderungannya kalau yield naik, itu biasanya IHSG-nya memang koreksi ya. Sebenarnya bukan IHSG aja, di negara manapun kalau yieldnya naik, itu biasanya aset-aset yang agresifnya itu cenderung koreksi gitu. Nah, oke, selanjutnya nih, sentimen yang kurang bagus juga untuk market kita adalah karena harga oil mengalami penguatan beberapa bulan ini, membuat banyak yang beranggapan inflasi inti di Amerika akan kembali naik nih. Jadi ada kesalahan teknis sebentar ya, tadi habis dibenerin supaya lebih lancar nih nemenin Sobat Cuannya. Oke, aku ulang ya. Nah, selain tadi dari sentimen negatif dari penguatan dolar itu sendiri ya, sehingga membuat US yield itu naik ke 4,25% dan membuat juga 10 years Indonesia Bond kembali menguat ke 6,5%, sehingga membuat equity market itu jadi kurang bergairah. Harga acuan oil dunia juga mengalami penguatan beberapa bulan terakhir dan membuat banyak yang beranggapan inflasi inti Amerika akan kembali naik menjelang akhir tahun karena kenaikan bahan bakar. Kalau Sobat Cuan sempat ingat-ingat lagi ya, tahun 2022 itu waktu pas di Amerika itu harga oilnya naik, tapi waktu itu kan naiknya tinggi banget ya, sampai ke $120. Itu adalah penyebab utama dari inflasinya Amerika. Nah, jadi ketika sekarang harga oilnya juga naik, kemarin sempat ke 84 US dollar kalau nggak salah, banyak yang takut nih, jangan-jangan menjelang akhir tahun inflasinya Amerika kembali naik. Emang kenapa sih kalau inflasi Amerika kembali naik? Tentu ini akan menjadi PR lagi untuk The Fed yang punya target untuk inflasi inti itu turun ke 2%. Tapi kalau inflasinya naik lagi karena harga bahan bakar naik, inflasinya jadi susah untuk turun ke 2%. Malah bisa membuat The Fed itu berpotensi terus menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri juga Sobat Cuan, IHSG itu mulai bulan depan akan memberlakukan ARB simetris ya, 25%, 20%, 35%, dan secara historis IHSG cenderung koreksi di bulan September. Jadi dalam 10 tahun terakhir ya, IHSG tercatat hanya 3 kali hijau di bulan September dan 7 kalinya itu merah.
ya. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan di bulan September ini kita masih mengalami koreksi gitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau dilihat ada ARB simetris, jadi mungkin banyak investor itu yang wait and see dulu sama marketnya karena takut kalau udah keburu belanja sekarang nanti malah kena ARB gitu ya di bulan depan. Oke. Nah, seperti yang kita tahu lagi nih, Bank Indonesia juga mempertahankan kembali suku bunga di level 5,75%. Kira-kira itu apa sih dampaknya sama pergerakan IHSG gitu ya? Sebenarnya keputusan BI ini tentu akan mempengaruhi rupiah, teman-teman. Kenapa? Karena terjadi yang namanya capital outflow, di mana ini tuh dampak dari spread imbal hasil obligasi Amerika dengan Indonesia itu makin tipis ya. Investor asing pasti bakalan mikir kan, kalau spreadnya itu terlalu tipis, kenapa nggak mereka investasi aja di negara maju gitu kan, dibanding investasi di Indonesia yang lebih ke emerging market gitu ya. Secara keamanan tentu lebih aman investasinya di negara maju lah. Nah, inilah yang menyebabkan capital outflow. Efeknya tentu aja rupiahnya melemah. Biasanya kalau rupiahnya terus melemah, asingnya nggak suka tuh investasi di IHSG gitu ya. Agak-agak wait and see dulu atau bisa atau reduce taking profit dulu. Makanya mungkin sepanjang Agustus ini outflow-nya juga lumayan ya, 1,1 triliunan. Oke. Nah, efek rupiah melemah itu ada dua dampaknya ke saham-saham di IHSG. Ada yang memang diuntungkan secara sektor atau juga secara saham. Nah, yang diuntungkan itu adalah biasanya emiten-emiten yang mereka tuh jualannya ekspor, teman-teman. Karena mereka jualannya ekspor, itu pendapatannya dapatnya US dollar kan. Nah, kalau pendapatannya US dollar, dolarnya lagi menguat seperti saat ini, tentunya bagus dong. Jadi ketika dikonvert ke rupiah, dapatnya jadi tambah banyak gitu. Nah, biasanya yang kayak gini tuh adanya di sektor komoditas gitu ya, yang biasanya banyak ekspor. Kalau consumer ada nggak yang ekspor? Ada. Contohnya kayak Mayora. Nah, Mayora itu 50% lebih penjualannya itu ke ekspor. Makanya dia kalau rupiahnya lagi melemah, dolarnya menguat, biasanya akan ada keuntungan selisih kurs gitu. Nah, efek negatifnya juga tentu akan ada efek negatifnya yang berdampak ke perusahaan-perusahaan, tidak semua ya. Dampaknya itu ke perusahaan-perusahaan yang operasionalnya dia itu pakai rupiah, tapi punya hutangnya tuh dalam bentuk US dollar gitu. Karena exposure terhadap utangnya ini nantinya itu bisa tambah besar ya. Bayangin aja, mungkin awal tahun per $1 itu hutangnya setara dengan 14.800 misalnya, tapi per bulan ini hutangnya itu $1 itu setara dengan 15.300. Akhirnya apa, harus bayar hutangnya kan jadi lebih gede gitu ya, karena selisih kurs ini. Nah, kalau yang efeknya negatif ini misalnya saham-saham kayak apa sih? Kalau tadi yang diuntungkannya itu adalah komoditas, yang negatifnya itu lebih ke saham-saham yang punya hutang dalam bentuk dolar, seperti misalnya ICBP. Teman-teman lihat ya, ICBP itu mereka itu bisnisnya itu pakai rupiah, dapatin duitnya pakai rupiah, tapi bayar bunganya itu pakai dolar. Terus ada GJTL ya teman-teman. Terus ada farmasi. Jadi farmasi itu biasanya mereka kan jualnya dalam bentuk rupiah di Indonesianya, tapi impor barang-barang atau bahan bakunya itu pakai dolar. Jadi itu kenapa bisa membuat beban pokok penjualan mereka itu meningkat. Terus ada juga properti gitu ya. Properti tidak semua teman-teman, nanti teman-teman cari aja properti yang punya hutang dalam bentuk US dollar gitu. Kalau ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Mau tanya saham, mau tanya instrumen apapun boleh. Oke, selanjutnya gimana sih strategi yang perlu diperhatikan nih oleh Sobat Cuan ketika berinvestasi di kala IHSG sideways? Apalagi seperti yang kita tahu, masih ada kemungkinan IHSG itu masih sideways sampai September depan gitu ya. Nah, apabila melihat IHSG yang minim katalis saat ini, yang secara histori juga September cenderung koreksi, maka Sobat Cuan sebenarnya bisa wait and see dulu apabila nih mengincar saham-saham perbankan. Oke, apalagi perbankan-perbankan yang punya exposure terhadap asing ya. Jadi biasanya kayak big banks itu kan mereka tuh banyak banget dimasukin sama asing kan, institusi asing gitu. Nah, takutnya nanti ada koreksi dulu karena rupiahnya yang terus melemah gitu. Jadinya asingnya mungkin ada reduce tuh bukan jual semuanya ya teman-teman, tapi mengurangi kepemilikan. Nah, kalau asing-asing ini mengurangi kepemilikan, biasanya harga sahamnya itu akan cenderung koreksi. Nah, kalau dikasih koreksinya lebih banyak kan lebih enak ya, kita bisa dapetinnya di harga yang lebih murah gitu. Karena selain itu juga kalau kita lihat
untuk BRI, BCA, Bank Mandiri itu kalau kita lihat secara PBV, ini valuasi ya. Kalau pakai perbankan itu aku lebih suka pakai PBV dibanding price earning ratio. Itu PBV-nya itu udah di atas PBV wajar. Contohnya kayak BCA itu PBV-nya udah 5 kali, BRI itu kalau nggak salah 3,5 deh. Bank Mandiri juga sudah di atas rata-rata historinya, kecuali Bank BNI. Bank BNI ini cenderung lagging ya Sobat Cuan, karena harganya tuh sendirian nih yang belum naik udah beberapa bulan terakhir. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena dia mau stock split, jadi banyak yang tahan dulu mau beli, tunggu after stock split atau seperti apa. Tapi yang paling penting adalah untuk 3 perbankan lainnya, better wait and see dulu, siapa tahu September dikasih koreksi yang agak lumayan, turun-turun 10% gitu ya, 5-10%. Tapi kalau yang BBNI ini pengecualian. Kalau Sobat Cuan pun nggak mau nunggu dia stock split, nggak apa-apa juga gitu, karena sekarang valuasinya dibanding 3 bank yang lainnya itu BBNI itu masih under value gitu ya, harga sahamnya juga belum naik terlalu tinggi gitu ya, belum breakout. Memang sih kalau secara kinerja kuartal 2 2023 ini, kinerjanya BBNI itu growth-nya tidak setinggi 3 bank besar lainnya. Tapi ya tetap aja valuasinya tuh masih murah, jadi menurutku masih menarik. Dividend yield-nya itu juga masih 4,5%. Disclaimer on ya. Terus mungkin untuk sektor otomotif nih, sektor yang salah satu sektor yang bersinar di tahun ini. Kan mungkin ada Sobat Cuan nih yang udah ngincar-ngincar otomotif tapi mungkin nggak berani, terutama yang sektor pendukungnya ya, seperti spare part yang kayak auto, DRMA, SMSM gitu ya, INDS gitu. Nah mungkin ada yang udah ngincar tapi nggak berani masuk nih karena harga sahamnya udah naik tinggi gitu ya dari awal tahun. Nah teman-teman ini bisa wait and see juga sambil nunggu nanti di bulan September, siapa tahu ada koreksi yang cukup oke nih untuk emiten-emiten ini. Nah kalau misalnya ada koreksi kayak contoh misalnya kayak auto baru menarik tuh menurutku di bawah 3 ribuan gitu ya, deket-deket PBV 1. Terus DRMA mungkin kita tunggu lebih rendah lagi gitu ya, di bawah 1400-an baru deh nanti bisa masuk. Kalau SMSM itu di harga 2000 saat ini teman-teman, kalau teman-teman baru masuk, valuasinya itu dibanding ketiga emiten auto parts yang lainnya itu valuasinya lebih mahal, walaupun dia itu bagi dividennya kan 4 kali ya setahun ya. Tapi ya saat ini valuasinya tuh udah nggak cukup seksi. Sebenarnya saat ini yang valuasinya masih seksi itu auto. Cuma aku rasa kalau kita lihat chartnya mungkin auto masih bisa turun ke bawah 3 ribuan gitu ya. Jadi lebih baik nunggu aja dulu. Oke, nah tapi kalau untuk Astra gimana nih? Astra Internasional yang jelas-jelas jualan mobilnya. Nah kalau kita lihat di efek Gias kemarin gitu ya, banyak sekali antusias. Terus targetnya juga memang penjualan dari Gias ini 15 triliun gitu ya. Jadi sebenarnya di kuartal 3 ini atau di semester 2 2023 itu masih ada sentimen positif untuk sektor otomotif. Tapi kalau kita lihat Astranya ini koreksi ya teman-teman. Kenapa sih? Ya karena Astra itu kan juga banyak asingnya ya teman-teman. Jadi wajar aja kalau asingnya ada outflow. Ya pasti salah satu saham yang pertama dijual adalah Astra karena dia kan masuk ke dalam big caps ya, 10 emiten dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia gitu. Kalau dilihat di sini chartnya, sebenarnya Astra itu ada di area support, teman-teman. Tapi ini antara bisa kejadian dua nih, antara dia mau lanjut sideways gitu ya, jadi ini cuma ranging aja, atau dia sebenarnya bisa aja bentuk double top. Nah kita nggak ada yang tahu nih karena belum terkonfirmasi. Tapi menurut aku harga-harga sekarang itu sebenarnya udah cukup menarik. Kalau Sobat Cuan view-nya misalnya mau trading nih, jangka pendek, jangka menengah, atau bahkan investasi sekalipun masih bisa. Tapi batasi stop loss, karena takutnya technical, based on technical, walaupun fundamentalnya masih bagus, dia malah membentuk double top. Jadi kalau teman-teman mau masuk, bisa lihat atau buy di area sekitar 6.350 sampai 6.400-an. Nah, batas stop loss-nya Sobat Cuan bisa stop loss tuh semacam cut loss ya, untuk meminimalisir resiko dulu, karena misalnya belum tahu penurunannya sampai ke berapa. Itu batas stop lossnya bisa di bawah 6.300. Jadi kalau misalnya habis Sobat Cuan beli nih sorry terus ternyata masih turun ke bawah 6.300, better keluar dulu sampai dia nanti membentuk base baru seperti itu. Tapi apakah Astra layak dicoba? Menurutku layak banget nih gitu, karena semoga kita ekspektasinya adalah dia jadinya sideways ya, bukan double top gitu. Oke, lanjut.
tadi perbankan udah, otomotif udah. Lalu properti nih teman-teman, yang menurutku teman-teman bisa perhatiin juga. Properti ini sebenarnya kalau zaman dulu adanya komoditi boom, setelah komoditi boom itu biasanya kenaikan harga saham komoditas dan atau juga batu bara yang sangat tinggi ya, multi bagger gitu, seperti yang terjadi tahun 2021-2022. Biasanya yang setelahnya itu yang naik adalah industri-industri spillover gitu ya, seperti otomotif dan juga properti. Nah, kalau kita lihat sepanjang tahun ini, otomotifnya kan udah, tapi propertinya ini nanti naik, tapi turunnya juga dalam, naik turunnya juga dalam gitu ya. Nah, gimana nih strateginya? Kalau menurutku, kalau saham properti, semakin dia turun, dicicil aja gitu. Semakin dia turun, dicicil aja. Karena sekarang juga valuasinya menurutku banyak banget yang masih murah gitu ya. Karena mungkin ini nungguin sentimennya dulu nih, suku bunga sampai turun baru bisa ngegas gitu ya. Jadi saran dari aku atau strategi dari aku adalah untuk saham-saham properti kesukaannya Sobat Cuan semua, terutama yang untuk residensial ya, karena properti itu ada dua, ada residensial dan juga ada yang industrial. Kalau yang untuk residensial itu better dicicil aja dollar cost averaging selama 6 bulan ke depan. Jadi contoh Sobat Cuan sekarang sebenarnya udah punya nih dananya, katakanlah 100 juta buat beli saham properti. Dipecah aja 100 juta ini jadi berapa tuh? Berarti bagi 6, 15 jutaan ya sebulan gitu. Selama 6 bulan ini dicicil. Tapi kalau Sobat Cuan tipikalnya yang aku belum ada uangnya Kak, tapi aku bisa sisihin setiap bulan misalnya sekian, katakanlah 1 juta gitu ya setiap bulan, ya udah nggak apa-apa, boleh banget untuk cicil si properti ini. Misalnya propertinya kayak apa sih? Mungkin kalau aku bisa kasih masukan kayak BSDE ya, SMRA, CTRA, Pakuwon gitu. Tapi BSDE sih aku paling prefer ya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin di sektor properti itu sekarang ada yang lagi naik tinggi ya, PANI. Kalau untuk PANI gimana? Nah, kalau PANI ini sebenarnya sedikit berbeda treatmentnya teman-teman, karena PANI itu mau ada corporate action. Perusahaan-perusahaan yang mau ada corporate action itu memang udah biasa banget harganya itu naik gitu ya, atau rally gitu. Itu kenapa? Kalau dilihat mungkin properti yang lain belum kemana-mana, kok PANI ini harganya naik ya, karena memang dia mau ada corporate action gitu. Jadi yang strategi yang aku kasih tadi yang lebih ke dollar cost averaging 6 bulan ke depan itu lebih ke saham-saham properti yang emang teman-teman mau investasi, bukan karena lagi ada mau corporate action ya. Kalau ada corporate action gimana Kak cara masuknya? Kalau kayak gitu ikutin aja technical analisisnya. Misalnya kalian cari support terdekat, atau misalnya menggunakan moving average 20 atau 50, tapi kalian juga harus tahu kalau misalnya perusahaan tersebut right issue, harga right issue-nya berapa gitu ya. Jangan sampai kalian baru beli di dekat-dekat harga right issue-nya. Biasanya kalau kayak gitu udah waktunya taking profit, bukannya waktunya beli gitu. Oke. Ada pertanyaan. Nah, selain tadi aku udah spill beberapa emiten yang mungkin teman-teman bisa masukkan watchlist. Tadi kan di awal aku juga ada sempat bilang ya, penguatan dolar itu biasanya bagus untuk emiten-emiten komoditas. Nah, kira-kira emiten-emiten komoditas yang seperti apa sih yang masuk watchlist menurutku? Pertama itu ada ADMR.